Coba bayangkan, bagaimana mungkin butiran serbuk sari bisa mengubah dunia? Tapi memang begitu nyatanya. Pada tahun 1827, Robert Brown, ahli botani terdepan Inggris, sebelum Charles Darwin, sedang mempelajari penyerbukan tanaman saat dia melihat hal aneh terjadi di bawah mikroskopnya. Sebutir serbuk sari bergoyang-goyang di setetes air. Dengan penasaran, Brown menyaksikan serbuk sari ini lewat mikroskopnya untuk waktu yang lama, tapi goyangannya tak kunjung berhenti, melainkan terus bergetar dan bergidik. Bahkan tidak ada polanya sama sekali, hanya bergoyang zigzag terus-menerus. Dia tidak tahu penyebabnya. Robert Brown dengan penuh tekad berusaha mencari tahu. Dia mencoba mengubah suhu tetesan air tempat serbuk sari itu ditaruh. Dia menginginkannya. Butiran serbuk sari ini bergerak lebih lambat. Saat dipanaskan, zigzagnya bertambah. Brown menulis makalah tentang ini, tapi tak seorang ilmuwan pun yang membaca artikel itu bisa memecahkannya. Penyebab misterius tak terlihat dari gerak Brown ini tidak menemukan solusi. Dunia sains dibuat bingung. Banyak penjelasan ditawarkan. Beberapa ilmuwan menduga bahwa energi air membuatnya bergerak, tapi tidak ada buktinya. Bukti sangat penting untuk sains, atau semuanya cuma jadi fiksi ilmiah. Dan karena tidak ada bukti tentang kenapa serbuk sari terus bergoyang, para ilmuwan memutuskan untuk melupakannya begitu saja. Butiran serbuk sari itu terlalu sulit dipecahkan. Selama 75 tahun, sains mengabaikan masalah serbuk sari yang tidak bisa dijelaskan ini, sampai Albert Einstein memfokuskan diri ke sana. Pasti ada penjelasan untuk butiran serbuk sari yang menari-nari ini. Aku akan menaruh segelas air di meja, masukkan beberapa butir serbuk sari dari bunga, dan melihat apa aku bisa mengetahui apa yang terjadi. Fenomena tidak terlihat ini bisa jadi adalah gravitasi, magnetisme, atau apapun itu. Tapi bagaimana jika ini bukan akibat energi tak terlihat yang belum pernah kita dengar? Lebih simpel, lebih baik. Itu yang selalu kuucapkan. Mungkin butiran serbuk sari itu bukan menari. Mungkin cuma didorong ke sana sini. Dengan begitu, pasti ini ulah sesuatu yang terlalu kecil untuk dilihat. Bahkan lewat mikroskop. Biar aku berpikir dulu. Untuk membuat rumus fisika, aku harus terlebih dulu memutuskan apa yang ingin kupecahkan. Jika aku bisa memprediksi jarak pergerakan butiran serbuk sari ini, aku bisa menghitung kekuatan pendorong yang tak terlihat ini. Tapi karena gerakannya acak, prediksiku harus relatif terhadap segala kondisi. Semuanya relatif. Aha, aku mulai melihat rumus di layar komputerku. Belum ada komputer di zaman sekarang, tapi pasti nanti ada. Oke, di mana pensilku? Nah, ini dia yang aku temukan. Indah ya? Menunjukkan kegeniusannya dengan menggabungkan berbagai macam rumus fisika, Einstein mengungkapkan bahwa partikel yang bergerak secara acak ketika ditaruh dalam air seperti butiran serbuk sari ini mengikuti hukum statistik gerak tergantung pada viskositas air, suhu air, jarak partikel bergerak, massa, dan ukuran butiran serbuk sari, kecepatannya, dan durasi waktu geraknya. Pendekatan statistik baru Einstein atas mekanika fluida memungkinkan pengurangan komputasi untuk menghasilkan angka bagi satu massa molekul air H2O dan pada akhirnya bagi atom hidrogen dan oksigen. Gerak Brown terpecahkan dan Einstein membuka abad ke-20 menuju dunia atom. Butir serbuk sari bergoyang yang sepele dan diabaikan malah menunjukkan jalan ke bukti atom. Butir serbuk sari itu layak mendapat hadiah Nobel. Analisis statistik peristiwa acak telah menjadi alat penting dalam berbagai penerapan ilmiah. Dengan pemahaman tentang gerak Brown, fluktuasi acak, sains akhirnya memahami secara kuantitatif soal fenomena cuaca, teori permainan, arus lalu lintas, fluktuasi pasar saham, dan bahkan fungsi sel manusia. Sebagai contoh dari beberapa penerapan teori statistik Einstein, semua berkat sebutir serbuk sari yang terus bergerak. Namun, masih ada keanehan lain yang dilupakan oleh sains, tapi menarik perhatian Albert Einstein yang intens. Planet Merkurius melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Lebih dari 200 tahun sebelum datangnya abad ke-20, Sir Isaac Newton menerbitkan hukum gravitasi universalnya. Tapi ini seharusnya dinamai teori gravitasi Newton, bukan hukum, karena Einstein akan menggantikan teori gravitasi Newton dengan teori gravitasi baru miliknya, segera setelah Einstein bisa memecahkan misteri yang tidak bisa dijelaskan dari uniknya orbit Merkurius.
Newton mengungkapkan rumus untuk tarikan gravitasi antara dua massa. Dengan penjelasan matematika Newton tentang gravitasi, sains kini tahu kenapa planet ini mengitari matahari. Sebaliknya, sebelum Newton, sains cuma tahu bahwa planet-planet mengitari matahari tanpa tidak tahu penyebabnya. Para astronom setelah Newton berbondong-bondong menghitung ulang orbit planet-planet yang telah diketahui menurut teori gravitasi Newton dan memeriksa perhitungan mereka terhadap pengamatan yang cermat terhadap planet-planet ini menggunakan teleskop. Sayangnya, planet Merkurius agak membangkang. Seperti yang kujelaskan tadi, Merkurius tidak sepenuhnya mengikuti rumus matematika Sir Isaac Newton. Pada tahun-tahun setelah Newton, tahun 1750-an dan seterusnya, cuma ada 6 planet yang dikenal, yaitu planet-planet yang terlihat: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Pada masa itu belum ada planet lain atau asteroid yang ditemukan oleh teleskop. Kemudian, sesuatu yang benar-benar tidak biasa terjadi yang sampai sekarang masih belum diketemukan jawabannya oleh sains. Pada akhir 1760-an dan awal 1770-an, dua astronom Jerman menerbitkan rangkaian angka sederhana yang mendeteksi jalur orbit semua planet yang sudah diketahui dan beberapa planet lain yang tidak diketahui. Johann Daniel Tisses dan Johann Elert Bode menerbitkan rubrik matematika ini. Tambahkan angka 4 ke masing-masing angka berikut dalam rangkaian progresif ini: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Kemudian bagi tiap penjumlahannya dengan 10. Voila, kamu akan mendapatkan jalur orbit planet-planet di tata surya dalam satuan astronomi atau astronomical unit. Jarak bumi ke matahari dianggap sebagai satu satuan astronomi. Ini adalah perkiraan yang berguna dan merupakan standar pengukuran yang mudah. Bumi adalah planet ketiga. Jadi, ambil angka ketiga dari rangkaian tadi, 6, tambahkan 4 dan bagi dengan 10. Hasilnya satu satuan astronomi atau disingkat AU. Mari coba Jupiter. Angkanya 48 dalam rangkaian Tisses-Bode. 48 tambah 4 sama dengan 52. Dibagi 10, hasilnya 5,2 satuan astronomi. Dan disanalah jalur orbit Jupiter dari matahari. Apa Saturnus juga sama? Mari kita coba. 96 ditambah 4 sama dengan 100. Bagi dengan 10, hasilnya 10 AU dari matahari, 10 kali lebih jauh dibanding bumi ke matahari. Di sanalah Saturnus mengorbit. Hukum Tisses-Bode terbukti, polanya tepat. Para astronom dengan cepat mencatat angka antara Mars dan Jupiter, satu setelah Saturnus. Rubrik Tisses-Bode menginspirasi pencarian dan penemuan William Herschel atas planet Uranus pada tahun 1781 dan penemuan asteroid pertama Ceres pada tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Itu adalah perkembangan numerik kecil yang aneh. Hukum Tisses-Bode juga digunakan hingga kini untuk memprediksi letak bulan Saturnus, sistem bulan Uranus, dan bahkan mencari lokasi eksoplanet di sekitar bintang lain. Meski tak ada yang tahu kenapa perhitungan itu benar, dan itu adalah misteri yang menarik untuk dipecahkan oleh Einstein muda. Tapi mari kembali lagi, ada apa dengan Merkurius? Merkurius melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan gravitasi Newton. Titik perihelion orbit Merkurius, yaitu titik terdekat suatu planet dengan matahari, bergerak maju sedikit setiap tahunnya. Ini bisa dilihat, tapi tidak dihitung oleh rumus gravitasi Newton. Kecuali ada planet lain di tata surya bagian dalam yang memengaruhi orbit Merkurius. Pencarian planet di dalam orbit Merkurius pun dimulai. Perhitungan orbit potensinya disebarkan ke seluruh dunia dan namanya sudah ditentukan, Vulcan. Teleskop di seluruh dunia mencari langit saat fajar dan matahari terbenam, mencari Vulcan di dekat matahari, tapi semuanya tidak bisa menemukan planet di dalam orbit Merkurius. Singkatnya, Vulcan tidak ada. Maaf Tuan Spock, jadi sains kembali kebingungan. Prosesi anomali maju dari titik perihelion orbit Merkurius tetap menjadi misteri tanpa penjelasan selama lebih dari 50 tahun. Sampai suatu hari, saat Einstein sedang minum kopi di kafe luar ruangan bersama rekan kerjanya di kantor paten Bern, Swiss. Michela Besso adalah teman sekelas Einstein dan dia menjadi teman seumur hidupnya.
Aku tidak suka hal-hal yang tidak masuk akal. Aku juga, Albert. Prosesi maju titik perhelian Merkurius tidak masuk akal. Tolong jelaskan kepadaku. Ya, jelas bukan Vulcan, haha. Ya, jelas bukan Vulcan. Tapi apa? Albert, kamu terus berusaha menyelesaikan semua masalahmu dengan fisika. Bagaimana kalau kamu mencoba pendekatan teknik? Maksudnya? Kalau kamu melihat tata surya sebagai bangunan fisik, mungkin jawaban akan muncul. Oke, Michaela, jelaskan lebih lanjut. Jika aku menggerakkan jariku di sekitar tepi cangkir kopi kosong ini, jalurnya melingkar. Tapi jika aku memasukkan serbet ini ke dalam cangkir dan membuat kerucut, seperti ini, maka orbit elips di dalam kerucut akan cenderung maju. Astaga, luar angkasa tidak datang. Pelayan, buatkan Michaela secangkir kopi lagi. Kamu harus melakukan banyak perhitungan baru, Albert. Ah ya, aku harus pergi dulu. Pelayan, kopinya tidak jadi. Sampai jumpa, Michaela. Hahaha, oke Albert, semoga beruntung. Saat Einstein menerbitkan teori relativitas khusus pada tahun 1905, dia menyebutkan Michaela Besso atas kontribusinya yang tak ternilai. Baru-baru ini, surat-surat yang saling dikirimkan oleh Michaela Besso dan Einstein pada tahun-tahun sebelum Einstein menerbitkan teori relativitas umum pada tahun 1915 terjual di lelang dengan harga $13 juta atau 188 miliar rupiah. Jadi, sebaiknya simpan surat dan riwayat chatmu dengan temanmu. Mungkin harganya bisa selangit suatu hari nanti.